Selamat pagi, saudara damai, saudara-saudara terkasih, juga yang setia dengan Samas. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi untuk membicarakan sebuah topik, yaitu tentang apakah ini hoax, trending topik, atau ajaran. Karena akhir-akhir ini kita selalu banyak menerima berita, menerima pesan baik melalui telepon atau melalui WhatsApp, sehingga kadang-kadang kita membedakan apakah ini hoax atau trending topik atau sebuah ajaran. Nah, saudara damai yang terkasih atau keluarga damai yang di Tuhan Yesus, kita akan belajar dari apa yang dinasihatkan oleh seorang Gamaliel yang secara lengkap ada di Kisah Para Rasul 5 ayat 34 sampai 42. Namun pada siang hari ini atau pagi hari ini, saya akan mengambil dua ayat sebagai fokus saya untuk mengajak Bapak Ibu merenungkan dari Kisah Para Rasul ini, yaitu ayat ke-38 dan ayat 39. Keluarga damai yang terkasih, di Indonesia banyak pengikut agama akan marah ketika ada seorang yang mengajarkan sesuatu yang tidak sama dengan keyakinan mereka. Bahkan mereka tidak akan segan-segan menuntut orang tersebut dipenjarakan atau bahkan disingkirkan. Atau sebaliknya, atau banyak orang juga yang bertindak sebagai pemuka agama yang memberikan ajaran yang sesuai dengan kepentingan dan keinginan mereka sendiri. Saya kira saya tidak akan perlu memberikan contoh karena Bapak, Ibu, dan saudara-saudara akan dapat dengan mudah mencari contoh-contoh real tentang kedua hal tersebut. Namun yang penting adalah bagaimana kita harus bersikap sebagai pengikut Kristus, mencikapi dan merespon hal tersebut. Nah, itulah saya ingin mengajak saudara-saudara untuk belajar dari nasihat Gamaliel. Dalam perikop yang saya sebutkan tadi, pengalaman ini juga terjadi dengan para rasul. Mereka dianggap menyebarkan ajaran palsu, sehingga mereka ditangkap. Yang menangkap juga bukan sembarang orang, adalah para pemimpin agama, sehingga mereka berunding dan ingin memutuskan apa yang mereka harus lakukan dengan para rasul ini. Para pemimpin agama itu ingin membungkam para rasul dan bahkan ada yang ingin membunuh mereka. Beruntunglah saat itu ada seorang Farisi bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat dalam mahkamah agama. Bahkan ada tafsir yang mengatakan dia adalah seorang the head of the legal religious body atau kepala mahkamah agama. Dia punya kedudukan yang terhormat, namun juga dia disegani dan dihormati oleh banyak orang. Dia memberikan nasihat yang menarik, yaitu yang fokus di ayat 38 dan ayat 39. Nasihatnya demikian: janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Keluarga damai yang terkasih, dari sini kita bisa belajar tentang dua tips dari Gamaliel tentang bagaimana kita mengenal kebenaran ajaran. Kebenaran ajaran ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, seberapa lama ajaran itu bertahan atau seberapa lama bisa bertahan dalam masyarakat. Kalau toh ajaran itu bukan sekedar trending topik, ajaran itu akan bertahan lama. Sebaliknya, kalau apa yang dikatakan orang itu hanya sekedar trending topik, itu pasti akan mudah dilupakan orang. Kita sudah banyak contoh-contoh tentang hal itu. Yang kedua adalah ajaran itu ditentukan oleh dasar dan sumbernya. Gamaliel mengatakan, kalau sumbernya dari manusia, pasti akan cepat lenyap. Nah, ini seperti trending topik saja. Jadi sebentar didengar, sebentar dibicarakan, tapi setelah itu ada lenyap.
Tapi kalau dari Tuhan, ajaran itu akan bertahan. Jadi keluarga damai, kalau kita mendengarkan ajaran atau berita, kita bisa menilai itu sebagai hoax, trending topics, atau ajaran. Menurut saya dari 2 inspirasi atau 2 tips dari Gamaliel, saya menjadi lebih mudah untuk menentukan, menjadi lebih simple. Yang pertama, cek dulu apakah berita atau ajaran atau apapun yang kita dengar, kayak yang kita baca, ada faktanya tidak. Kalau itu tidak ada faktanya, berarti itu hanya hoax. Hanya berita yang bohong, tidak sesuai dengan fakta. Yang kedua, kalau ada sumber faktanya, cek lagi apakah fakta itu hanya berasal dari manusia atau berasal dari Tuhan. Kalau toh dari manusia, berarti itu trending topic. Nah, contohnya mungkin saya sebutkan. Misalkan ada orang yang mengatakan salib menjadi sarang jin. Oh, itu pasti sumbernya bukan dari Alkitab. Itu mungkin pasti sumbernya bukan dari Tuhan. Jadi sumbernya dari manusia yang ngomong. So, kalau begitu, lupakan saja. Kita tidak perlu marah. Toh sebentar saja juga berita itu akan hilang. Dan sampai sekarang juga berita itu hilang. Bahkan sekarang menjadi jokes. Nah, yang ketiga, kalau sumbernya dari Tuhan, maka ajaran itu pasti akan merujuk dari Alkitab. Itu adalah ajaran yang perlu kita perhatikan. Dan jangan ditentang tentunya. Karena menurut Gamaliel, kalau kita menentang ajaran itu, kita bisa menentang atau melawan Allah. Sehingga keluarga damai yang terkasih, marilah kita sama-sama bersikap kritis ketika kita dan menerima ajaran. Kita perlu cek and recheck. Kalau toh itu hoax ataukah itu trending topic, kita tidak perlu marah. Tetapi kalau itu ajaran dari Tuhan karena memang ditulis di dalam Alkitab, maka kita perlu menghormati dan kita menindaklanjuti ajaran itu sesuai dengan kapasitas kita. Marilah kita memohon agar kita bisa mengerti ajaran-ajaran yang kita bisa terima. Marilah kita sama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mensyukuri karena Engkau sudah memberikan pencerahan buat kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau memperhatikan kami, sehingga Engkau mencerahkan kami dengan apa yang diajarkan Gamaliel. Tuhan, mampukanlah kami untuk mengerti ajaran-Mu, dan mampukanlah kami untuk menjalankan ajaran-Mu. Karena hanya ajaran-Mu sajalah yang akan kekal di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.